Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas tentang metode ilmiah. Jadi pada pembahasan kali ini kami akan membahas tentang apa itu metode ilmiah, pengetahuan ilmiah, bagaimana pengelompokannya, ciri-cirinya, langkah-langkahnya, serta peran teknologi dalam revolusi ilmiah. Metode ilmiah adalah cara kerja yang sistematis dan terstruktur untuk mencari dan membuktikan kebenaran suatu pengetahuan. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data, menganalisis, lalu menarik kesimpulan yang bisa dipertanggungjawabkan. Pertama, metode ilmiah bersifat sistematis. Artinya, langkah-langkahnya jelas dan berurutan. Kedua, memiliki validitas dan akuntabilitas, sehingga hasil penelitian bisa diuji dan tidak asal klaim. Ketiga, menggunakan penalaran logis, baik secara induktif maupun deduktif untuk menguji hipotesis. Jadi, metode ilmiah bukan pendapat pribadi, melainkan cara berpikir yang rasional dan berbasis bukti. Pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang dihasilkan melalui metode ilmiah dan memenuhi syarat keilmuan. Berbeda dengan pengetahuan sehari-hari, pengetahuan ilmiah harus bisa dibuktikan, diuji, dan dipertanggungjawabkan secara logis dan empiris. Nah, kalau sebuah pengetahuan tidak melalui proses pembuktian yang jelas, maka pengetahuan tersebut tidak bisa diklaim sebagai pengetahuan ilmiah. Selanjutnya, pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah digolongkan menjadi 4. Yang pertama ada ilmu alam, yang kedua ada ilmu pengetahuan sosial, yang ketiga ada filsafat, dan yang terakhir ada matematika. Yang pertama ada ilmu alam. Ilmu alam adalah ilmu yang mengkaji tentang fenomena alam yang dapat dirasakan oleh panca indera. Contohnya seperti biologi, fisika, kimia, dan lain sebagainya. Ilmu alam ini bersifat relatif sehingga kebenarannya dapat diperbarui. Kemudian yang kedua ada ilmu pengetahuan sosial atau biasa kita singkat IPS. IPS merupakan ilmu yang mengkaji tentang perilaku dan tindakan manusia serta interaksi sosial. Ilmu pengetahuan sosial menganalisis fenomena sosial untuk pemahaman kritis. Kemudian yang ketiga ada filsafat. Filsafat merupakan ilmu non-empiris dan berfungsi sebagai kerangka sistematis umum dan induk dari semua ilmu. Sehingga dari filsafat kita bisa mencari jawaban atas pertanyaan yang fundamental. Kemudian yang keempat ada matematika. Matematika merupakan ilmu non-empiris dan abstrak. Matematika sebagai struktur formal bagi semua ilmu, dan matematika ini penting untuk ilmu empiris yang lain. Selanjutnya, bagaimana cara kita mengetahui kriteria metode ilmiah yang baik? Pertama adalah yang bisa membangkitkan rasa ingin tahu, mendorong eksplorasi dan akuisisi informasi, serta memanfaatkan sifat bawaan manusia untuk memahami realitas. Kemudian, selanjutnya yaitu yang bisa membangkitkan optimisme positif. Metode pembelajaran harus mendukung, memuji, menghargai individu, dan membangun harga diri. Yang ketiga adalah mendorong kreativitas, mengembangkan kemampuan menghasilkan pemikiran asli, tidak biasa, dan fleksibel dalam memecahkan masalah. Lalu yang terakhir adalah dapat diterapkan secara efektif. Jadi, metode pembelajaran itu harus sesuai dengan karakteristik siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah metode ilmiah.
yang mana langkah-langkah metode ilmiah ini terdiri dari 5. Yang pertama adalah mengidentifikasi permasalahan atau membuat suatu pertanyaan yang jelas dan rasional tentang objek empiris ataupun faktor yang terkait. Setelah itu kita akan lanjut ke langkah kedua, yaitu penyusunan kerangka berpikir. Di sini kita akan memberikan suatu argumentasi yang jelas tentang hubungan antar faktor berdasarkan premis ilmiah yang teruji. Setelah itu kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu perumusan hipotesis. Di sini kita akan menghasilkan suatu jawaban sementara atas pertanyaan ataupun sebuah kesimpulan dari kerangka berpikir. Setelah itu pengujian hipotesis, yaitu mengumpulkan data ataupun fakta yang relevan atas jawaban kita untuk mendukung ataupun menolak hipotesis kita. Nah, terakhir kita akan menarik sebuah kesimpulan ketika kita setelah mengumpulkan data, mengumpulkan sumber, dan menguji hipotesis kita akan mendapatkan sebuah jawaban antara penerimaan hipotesis ataupun penolakan hipotesis. Dan hipotesis yang diterima akan menjadi bagian dari pengetahuan ilmiah. Selanjutnya kita akan membahas tentang peran teknologi dalam revolusi ilmiah, yang mana di antara peran teknologi dalam revolusi ilmiah antaranya akses data yang cepat. Kita dipermudah oleh teknologi untuk mencari data, untuk mengakses informasi dengan cepat untuk melakukan sebuah proses penelitian. Yang kedua, analisis data efisien, yang mana dengan alat teknologi kita dibantu dengan menganalisis data dengan kompleks, dengan lebih cepat dan lebih akurat. Setelah itu, yang ketiga, mendorong inovasi. Teknologi mendukung kita untuk membangun ide-ide baru ataupun solusi yang kreatif dalam ilmu pengetahuan. Setelah itu, pembelajaran yang fleksibel. Di sini, teknologi membantu kita untuk melakukan suatu pembelajaran di mana saja dan kapan saja untuk meningkatkan kemandirian kita. Dan mungkin itu teman-teman yang dapat kelompok kami sampaikan tentang metode ilmiah. Mungkin lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.